Maka kalau nafsu sudah sampai menjulang ke ubun-ubun, amarah kita akan tinggi. Amarah itu kalau sudah tinggi akan menghalalkan segala cara. Jangankan babi, jangankan anjing, aspal halal sama kita. Apalagi sawit orang halal sama kita, getah orang halal sama kita, rumah orang halal sama kita. Itu kalau nafsu sudah sampai ubun-ubun, Pak. Apa yang dari makan orang bisa kita makan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hadi ila bayani mahyil rasyadi amanda arbaban awar sama samsal bayani fi suduri ulam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Agung, pencipta alam semesta, yang sampai saat ini Allah masih berikan kehidupan kepada kita. Masih Allah berikan kita nikmat, masih bisa kita merasakan. Artinya Allah masih beri kesempatan kita untuk datang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat salam yang selalu kita bacakan, insyaallah beliau berkenan memberikan syafaatnya nanti kepada kita. Di hari tidak lagi ada pertolongan, tidak ada lagi yang peduli, tidak ada lagi yang mengindahkan, kecuali Rasulullah yang kita harapkan memberikan syafaatnya. Mudah-mudahan beliau berkenan memberikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin senang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Induk penyakit atau induk dari segala penyakit itu sumbernya adalah perut. Maka ketika kita bangun tidur, kita sudah sibuk ngurusin perut. Pagi-pagi sudah sibuk ngurus perut. Siang nanti ngurus perut lagi. Asar perut lagi, maghrib perut lagi, mau tidur perut lagi. Ketika perut kita sakit, berjalan itu tidak enak. Ketika perut kita sakit, ngobrol pun tidak akan enak. Kalau perut kita sakit, apapun semuanya tidak akan enak. Maka perut itu harus diisi. Orang tidak akan mati, Pak, kalau tidak punya mobil Pajero. Tidak ada orang yang mati kalau tidak punya NMAX. Tidak akan mati meskipun tak punya rumah. Tapi kalau tak ada sesuap nasi, yakin Bapak Ibu mati? Yakin. Mana lebih berharga sesuap nasi daripada mobil Pajero? Bapak sedang lapar-laparnya, jalan sempoyongan, kadang-kadang sampai batang pisang ditengok sudah kayak donat, saking laparnya. Ditawarkan orang mobil atau ditawarkan orang sesuap makanan, mana yang kita pilih? Itu renungan, Pak. Raja Harun al-Rasyid pernah itu ditawarkan segelas air dengan setengah daripada kerajaannya. Kita pun ada masanya seperti itu. Maka perut itu
masuk kepada sebahagian dari nafsu. Maka bagaimana cara mengalahkannya? Bagaimana cara melemahkannya? Bukan mematikannya. Yang pertama, batasi makannya. Karena dalam setiap tubuh kita ini, dalam setiap panca indera kita punya makanan masing-masing. Mata, ada makanan mata. Apa itu? Memandang. Ya kan? Mata itu makannya apa? Memandang. Kaki apa makanannya? Berjalan. Tangan apa makanan tangan? Menggapai. Mulut apa makanan mulut? Bicara. Maka kalau ada manusia tidak bicara sehari, pegal mulutnya. Sampai-sampai saking rajinnya yang gak perlu dibicarakan pun mesti dibicarakan. Kan itu. Maka sumber daripada segala penyakit itu bermula dari perut. Maka hati-hati, batasi makannya. Ketika makanannya sudah dibatasi, insya Allah terjaga. Maka dikatakan oleh Rasul, "Somu tasium." Puasalah kalian bersehat. Maksud puasa di situ bukan cuma puasa perut, puasa mulut, puasa kaki. Segalanya harus dipuasakan, bukan dimatikan, dipuasakan. Maka coba lihat Bapak Ibu, hari biasa dengan puasa apa bedanya? Bulan puasa sakit memang Pak. Namanya biasanya ngoceh, tertahan. Kenapa kita lihat? Kadang udah di sana, kadang udah di sini, seperti tidak ada kegiatan yang lain. Kenapa? Karena kita memang nggak ada kegiatan. Apa kegiatan kita? Oh, yang tua-tua ini kita yang harusnya kegiatan itu ada, kesibukan itu apa? Apa itu? Amalan. Antara maghrib sama isya ini masih gila keluyuran. Seolah-olah waktu itu memang khusus untuk keluyuran tiap hari. Apa salahnya kalau antara maghrib ke isya itu baca tabarok, baca waqiah, itu sudah jadi amalan umum kalau di daerah sana. Mengamalkan tabarok sama waqiah antara maghrib sama isya enak tembus itu. Sekarang ini kita masih keluyuran, diajak ke sana, ayo. Kenapa? Ada saja waktu kita untuk itu. Kenapa? Karena memang tidak ada kesibukan kita. Tidak ada amalan kita. Cobalah sekarang kita yang tua-tua ini bikin amalan. Tidak usah panjang-panjang, usah banyak-banyak. Pendek-pendek saja, tapi ada. Habis subuh, apa amalan kita? Kalau dulu kami dianjurkan itu, kalau habis maghrib sama isya, habis subuh, itu baca tabarok sama waqiah. Itu dibiasakan itu. Keuntungannya untuk kita Pak. Rajin kita beribadah, pahala yang dapat kita juga, bukan orang. Daripada keluyuran kesana kemari nggak jelas, naik catur. Nggak boleh rupanya, bukan tidak boleh. Kita yang tua-tua ini berpikirlah, menyiapkan bekal. Jadi sibukkan hari-hari kita dengan amalan. Tidak mesti amalan sekali dulu 5.000, sekali dulu 10.000. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu, tapi ada. Jadi amalan-amalan itu supaya apa? Kalau zahir kita berikan makan, batin kita pun harus kita berikan makan. Ini zahir kita nanti gemuk, batin kita kurus. Contoh, memang setiap dalam beramal itu membuat letih Pak. Pasti capek. Apalagi dengar kajian Pak. Tidak lama kita ngaji ini, tapi berapa kali kita pindah tempat dulu, berapa kali kita menggeser tempat dulu. Memang berat. Karena ini jalan menuju Allah, dan setan tidak akan pernah senang. Maka mulut, apa makanannya? Bicara, batasi bicara. Kaki, apa makanannya? Berjalan, batasi jalan. Sekarang coba kita pikir, kita yang sudah mau cari apa lagi kita?
Kan sudah saya sampaikan tadi, nggak punya rumah kita belum tentu kita mati, nggak punya mobil kita belum tentu kita. Tapi kalau nggak ada yang sesuap itu, mati kita. Jadi jangan itu yang pertama, batasi makannya. Yang kedua, apa yang bisa melemahkan nafsu kita? Kasih beban. Kuda pak kuat. Tapi kalau sudah kita naikkan 20 karung beras yang 20 kilo ke punggungnya, suruh lari coba. Kita ini makanya kemana-mana masih bisa karena nggak ada beban kita. Coba dawamul zikir. Coba dawamkan zikir itu. Habis sholat zikir dulu, habis sholat istighfar dulu misalnya. Setiap habis sholat rutinkan. Lambat laun itu akan menjadi amalan yang sudah mendarah daging. Ketika orang mengaji habis sholat, bentar dulu, ayo kayaknya nggak sempat loh, masih ada wirid dikit nih, bentar lagi lah. Kasih bebannya. Nafsu itu kalau dikasih beban tak bebas dia. Maka apa yang beban itu tadi kita berikan? Zikir, apalagi wirid. Jadi tidak payah-payah, tidak berat-berat kita dalam meramal itu. Terserah mau wirid apa. Amalkan ke Fatihah 7 kali habis sholat, boleh. Atau ayat kursi amalkan nanti habis sholat, boleh. Apa saja. Walau sedikit yang penting continue. Untuk apa? Untuk kita. Ada catatan bekas amal kita yang rutin kita dawamkan. Tabaruk kita amalkan, dia akan datang memberikan syafaat kepada kita dalam kubur nanti. Waqiah kita amalkan, melapangkan rezeki kita. Sholat dua kita wiridkan, kita rutinkan, akan melapangkan dan memudahkan rezeki kita. Bukan memudahkan uang kita, rezeki kita. Rezeki itu ya uang bisa jadi, kesehatan bisa jadi. Jadi tidak semua yang kita pikirkan tentang rezeki itu adalah materi. Mana kita pilih banyak uang sakit-sakitan daripada tak punya uang tapi sehat. Ya coba gitu. Banyak uang tapi sakit-sakitan. Mulai dari kepala sakit, hidung sakit, gigi sakit, telinga sakit, tenggorokan sakit, semua sakit. Uang banyak. Atau uangnya tidak banyak tapi sehat dia. Jadi rezeki itu tidak tergantung kepada materi saja. Namun sering kita menganggap bahwa setiap rezeki itu adalah materi. Di sini salah kita. Makanya terobsesilah kita. Sehingga ketika nafsu itu sudah terbebani, kita bela nafsu tadi. Nafsu itu akan berteman dengan setan. Maka datang nafsu amarah, mengajarkan kita, ngapain aku ibadah masih muda aja, nanti aja lah kalau udah tua. Ngapain pala rajin-rajin kali ibadah, masih banyak waktu. Hayal sholat, zuhur panjang itu, santai aja dulu. Tengok tuh Pak Haji tuh, tengok Bu Haji tuh, belum dari orang dulu. Awak haji tidak, hajah tidak, sosok alim, itu kata setan. Sehingga tergoda hati kita. Dia aja Pak Haji belum sholat. Kan? Hati-hati Pak. Setan itu dari segala penjuru tahu dia cara menggoda kita. Kita yang tak tahan godaannya. Yang kan sering saya ingatkan ya, bulan puasa saja pas saking hebatnya godaan setan itu, buah pinang bisa kita anggap markisa. Coba bayangkan. Yang lapar itu bukan perut kita. Kalau perut itu aja 10% lapar, 90% nafsu. Maka ketika kita berbuka hanya meminum air segelas, makan 2-3 buah kurma, kenyang. Mana nafsu yang ingin makan lauk pun mau kita sedot biar habis saking hausnya kan? Tapi itu nafsu. Ketika sudah kita minum segelas, beberapa butir kurma selesai. Bahkan sampai habis tadarus belum datang lapar kita. Apalagi kita bapak-bapak masih penting lagi merokok kan gitu. Itu nafsu.
Maka ketika nafsu itu diberikan beban, setan datang menggoda. Allah, tidak usah sholat, udah ditetapkan Tuhan masuk neraka atau masuk surga, ngapain lagi? Nantilah kalau udah tua baru tobat. Kalau sekarang belum, tengok tuh si Anu tak sholat kaya dia. Si Anu tak sholat, tengok mobilnya. Coba tengok, itu kan contoh. Allah tuh sayang sama orang yang gak ibadah. Oh kita pun juga kita banding-bandingkan. Ya Allah, awak makin rajin sholat, makin rajin zikir, bukan makin lapang hidup, makin sulit. Ya Allah, kok gini. Protes terus. Setan makin menggas. Iya. Alhasil apa? Marah kita kepada Allah. Ujung-ujungnya kita bentak, kita tantang Allah. Ya Allah, kalau tidak mau kau berikan aku rezeki, aku tidak akan sholat lagi. Emang kalau kita tidak sholat kenapa? Kecuali ada orang misalnya caleg, kalau bapak tidak pilih saya, atau kalau saya tidak pilih bapak, kurang suara bapak. Kalau bapak mau saya pilih, kasih saya ini. Itu kan bisa kita menekan. Tapi kalau sama Allah jangan coba-coba. Ya Allah, kalau kau tidak mau memberikan aku rezeki, maka aku sekarang berhenti untuk menyembahmu. Jangan ancam Allah. Sama kayak Dewi Bulan ada di TikTok, di media sosial. Saya tantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak banyak kerjaan Allah ngurusin si Dewi Bulan. Ngapain Allah ngurus si Dewi Bulan? Akhirnya kan manusia juga yang ngurus. Berhadapan dengan aparat pemerintah. Ngapain Allah ngurusin Dewi Bulan? Kadang-kadang manusia ini aneh-aneh. Sebelum Dewi Bulan, Fir'aun sudah mengatakan ana rabbukumul a'la. Itu kan nafsu semua itu. Aku Tuhan yang lebih tinggi, kata Fir'aun. Belum lagi Dewi Bulan ngomong gitu. Udah disampaikan. Nafsu itu Bapak Ibu, kalau sudah dipelopeh, kalau sudah dijinakkan, kalau sudah dibesarkan, diasuh, diberikan ruang, diberikan waktu, oh selesai gitu. Selesai. Maka nafsu itu harus diredam. Salah satu meredam nafsu itu apa? Ya puasa. Mempuasakan diri, mempuasakan batin. Supaya apa? Lemah nafsu kita. Kalau nafsu sudah lemah, insya Allah terarah. Tapi kalau nafsu sudah melunjak, amaratu bisu tinggi, selesai kita. Ada orang sudah umur 60 tahun belum lagi mau sholat. Apa yang menyebabkan dia masih payah untuk sujud kepada Allah? Jangan bilang belum datang hidayah. Hidayah tidak akan datang kalau kita tidak menjemput. Ada orang sudah 80 tahun masih belum mau juga datang ibadah kepada Allah. Seolah-olah merasa hidup lebih tinggi lagi, lebih lama lagi. Padahal nikmat dalam diri kita sudah banyak Allah cabut, tapi tidak menjadi pengajaran buat kita. Kenapa? Nafsunya sudah tinggi, merasa tidak butuh dengan Allah. Ya kan itu urusan Allah Ustaz. Nanti dia dapat hidayah atau enggak itu kan nanti dibukakan Allah atau tidak. Pintu hidayah itu kan terserah Allah. Itu bukan kaji takdir. Itu qadha. Qadha itu apa? Pilihan kita. Ada orang yang belum tobat-tobat, bukan berarti Allah tidak membuka pintu hatinya, tidak memberikan hidayah kepada dia. Makanya selalu saya ingatkan, hati-hati mengkaji takdir. Siapa yang disalahkan ketika kita sudah dewasa tidak pandai mengaji? Sanggup kita menyalahkan orang tua kita? Taruhlah waktu umur 4 tahun kita misalnya sampai SD kita tidak belajar ngaji, kita salahkan orang tua kita. Taruh SMP sampai kuliah itu kan kita sudah dewasa, tidak juga mau belajar ngaji, masih orang tua kita salahkan. Begitu kita menikah sampai atu-atu kita belum pandai ngaji karena tidak mau belajar, masih orang tua kita salahkan. Di mana otak kita? Apalah takilun, kenapa nggak kau pikirkan?
diapakan. Jangan bongkar pikiran kita, itu aja. Dibuka cakrawala pikiran kita. Orang tahu 1 tambah 1 belum puas dia, pasti dia cari 1 tambah 2, 2 tambah 3, 3 tambah 4. Itu ilmu. Jadi jangan puas dengan 1 ilmu. Tidak bisa kita ngaji waktu SD sampai SMP. SMP ke SMA kenapa kita tidak belajar? Dari SMA ke kuliah kenapa kita tidak belajar? Ketika kita sudah berumah tangga kenapa kita tidak belajar? Makanya sering saya ingatkan, orang yang melaksanakan sholat, yang dia laksanakan, yang dia pelajari waktu dia TPA sebelum SD atau sesudah SD, itulah yang dipala-palakan sampai sekarang. Bayangkan ya. Itu pun merasa puas kita. Maka sering sekali ada orang rajin sholat tapi tidak bermutu, tidak bermakna dalam kehidupannya. Kenapa? Karena mulai dari dia pandai sholat sampai sekarang cuma itu, mengembangkan tidak mau, mencari tidak mau. Allahu Akbar kabiru masih ada sampai sekarang tidak paham ya makna Allahu Akbar kabiru itu. Allah itu besar. Apa yang besar dari Allah itu? Ketika kita sholat, Sami Allahu liman hamidah. Apa itu? Karena kita puas dengan apa yang sudah kita pelajari waktu TPA. Bayangkan waktu TPA kita pelajari itu Allahu Akbar kabiru, Allahu Akbar kabiru, walhamdulillahi katsira. Belum pandai bilang sampai sekarang sudah tua pun sudah jadi payah bilang itu baru yang kita amalkan. Hati-hati. Jadi nafsu itu dikasih beban. Apa bebannya? Zikir. Apa bebannya? Wirid. Supaya apa? Supaya nafsu tadi tidak terlalu bebas melunjak untuk menghancurkan kehidupan kita. Karena kita harus waltanzur nafsu makot, harus berpikir untuk masa yang akan datang. Masa yang akan datang harus memikirkan masa yang di depan. Masa apa itu? Masa kita dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita ini sedang antri menuju panggilan Allah. Sedang antri, antrian tanpa nomor, tanpa tempat duduk. Makanya acak dia. Kadang-kadang Pak yang sakit kita jenguk, besoknya yang menjenguk yang kita jenguk. Hari ini kita menangis Pak, melepas kepergian orang yang kita sayangi, orang yang kita kasihi. Besok kita lagi yang ditangisi orang. Tidak tahu kita. Loh, siapa kemarin masih ikut takziah, sehatnya, sama-samanya kami ketawa di sini, sama-samanya kami duduk di sini minum kopi, golak-golak bersama. Ada tinggal sini, apa sakit? Tidak sakit, kuncinya mati. Jadi ketika kita nanti menghadapi sakaratul maut, setan itu jangan bapak ibu pikir dia mundur. Kasihan nengok si anu udah mau mati, udah lah propen. Enggak, justru ketika sakaratul maut itu setan datang menggoda untuk terakhir kalinya. Perjuangan manusia apakah dia husnul khotimah atau su'ul khotimah? Jangan sepele Pak. Bapak ibu pikir kita sakit 30 tahun udah nggak bisa bergerak apa-apa, setan udah ngapain, biarkan aja. Enggak, justru makin semangat ya. Kita yang tidak sabar. Ya Allah, sudah 20 tahun sakit, apa sebenarnya tujuanmu? Apa maksudmu ya Allah? Kita tanya maksud Allah. Kan nggak terima kita karena terlalu lama sakit. Setan makin menggas, enggak aja. Begitu sakaratul maut ada yang membisikkan, la ilaha illallah. Tak peduli kita. Kenapa? Karena selama sakit tak ada ibadah kita. Baru sakit 1 minggu sudah keteteran sholat kita. Ketika ditanya kenapa anda sholat tidak bersih badan, orang sakit Pak tadi tuntut berwudu, kalau tak sanggup wudu tayamum. Tapi dasar karena mohon maaf ilmu kita tak ada. Sedangkan berwudu saja tidak sah, apalagi tayamum pikir.
Alhasil ketika dia terbaring yang harusnya sholat, harusnya ketika sakit itu dia sabar menahan sakitnya, dia tetap melaksanakan ibadah, sabarnya itu menggugurkan dosanya di saat sakit. Tapi karena banyaknya tuntutannya kepada Allah, suuzurnya kepada Allah, sampai marah kepada Allah, justru sakit itu akan bisa membawa malapetaka. Jadi jangan kita pikir Pak, kalau zahir kita sakit, batin kita pun akan ikut. Tergantung kepada kita ketika kita masih bisa merawat atau tidak tentang batin kita itu. Hati-hati. Maka jangan sampai kita merasa bahwa setan itu membiarkan kita, Pak. Tidak. Maka dalam perut itu setan paling senang. Apalagi perut itu kita isi dengan sesuatu yang haram, sesuatu yang kita ambil yang bukan hak kita, sesuatu yang kita raih dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Misalnya hal dari mencuri atau dari judi atau dari merampok dan sebagainya, menipu dan sebagainya, kita masukkan dalam perut kita, akan menimbulkan nafsu-nafsu amarah yang akan menjauhkan kita dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita saja memakannya tak enak, itu yang kita berikan kepada keluarga kita, maka akan lahirlah generasi-generasi munafik yang akan membantah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ingin tenang berzikir? Coba bayangkan Bapak Ibu, Allah itu zat yang halus. Maka ketika manusia mengadakan zikir, dia menggunakan yang sedikit saja lah yang dalam zikir latifatul qalbi. Bagaimana mungkin tenang kita mengucapkan nama Allah sementara perut kita isi dengan sesuatu yang panas? Maka mohon maaf, orang Sulu itu kenapa dilarang dia makan daging, kenapa dilarang makan sambal dan sebagainya? Supaya tak panas dia yang berzikir itu. Bukan diharamkan orang berzikir, orang Sulu itu makan daging supaya tidak panas. Ini badan raga kita berikan makanan-makanan yang haram dari hasil judi, rampok, menipu dan sebagainya. Baru kita datang kepada Allah, ya Latif, ya Latif, tidak akan mempan, Pak. Maka ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan kau mengingat Allah, berzikir kepada Allah, mendawamkan zikir itu, hatimu akan tenang. Takkan bisa kau tenang karena kau tidak bisa mendudukkan Allah dalam hatimu. Ada tempatnya itu. Tidak percaya. Beda orang yang ikut majelis zikir dengan yang tidak ikut majelis zikir dalam mengucap kalimat Allah. Tes kalau tak percaya, 100 saja. La ilaha illallah. Seperti yang bisa kita lakukan. Coba tes, ketika 100 Anda langsung berdiri, kalau tak oyong, potong nih. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Jadi makanya yang pertama, zahir kita, perut ini jangan diisi dengan sesuatu yang haram. Makanan jangan yang haram, minuman jangan yang haram. Kaki kita jangan diberikan kepada makanan yang haram, atau melangkah ke tempat-tempat maksiat. Ada orang yang sampai setua ini masih ke tempat-tempat maksiat. Banyak. Masih banyak yang tangan di atas. Coba tengok, kadang-kadang malu kita yang malu nengoknya. Udah bau-bau tanah, masih tangan di atas lagi, masih sanggup minum bir. La haula wala quwwata illa billah. Seharusnya kita yang kasihan melihat badan kita. Kalau malaikat tidak ada nafsu yang mengasihani kita, tidak ada. Maka hati-hati kita. Jadi Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, jangan sampai perut kita ini kita isi dengan sesuatu yang haram. Jadi dijaga nih, supaya apa? Supaya tenang kita melaksanakan ibadah. Terlalu kenyang pun salah ini. Terlalu kenyang kita mengisinya, ngantuk. Kalau sudah ngantuk Pak, malas, kerja malas, ibadah malas. Tidak diisi pun salah. Jadi isi, tapi sekedarnya. Sekedar bagaimana? Seperti tadi, tanpa Pajero, Bapak Ibu tidak akan mati.
Tanpa rumah besar bapak ibu tidak akan mati. Tanpa megang uang bapak ibu tidak akan mati. Tapi kalau tidak makan nasi, yakin berapa hari kita sanggup? Tidak makan nasi, berapa hari kita tidak sanggup? Atau kita kasih contoh kecil saja, tiap hari makan martabak, sanggup tidak? Tetap nyari nasi. Kasih asupan. Untuk apa? Niatkanlah setiap nasi yang tersuap ke dalam mulut kita itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk kuat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak lemah kita dalam hal itu. Ada timbul semangat kita. Ketika duduk mengingat Allah, ada kekuatan yang kita banggakan, yang kita gunakan untuk tetap munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup itu bukan untuk makan, tapi makan itu untuk pertahanan hidup kita. Dengan makan tadi kita batasi makanannya, maka insya Allah lembut kita untuk ibadah kepada Allah. Tak payah kita datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang seruan Allah, lobar, kita datang munajat kepada Allah. Di mana ada majelis ilmu, kita datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ikut kajian itu. Itu nikmat terbesar, Pak. Dalam usia kita yang tua-tua seperti ini, Pak, ketika ada majelis-majelis ilmu, sekecil apapun ilmu itu datangi. Sayyidina Ali sampai mengatakan, Umar bin Khattab sampai mengatakan, andai kata ada seorang yang mengajarkan aku satu huruf saja, maka dia guru. Saking pentingnya ilmu. Jangan puas dengan ibadah yang kita lakukan tanpa ilmu. Jangan puas melakukan sebuah ibadah yang tanpa ada dasar tuntunan ilmunya. Jadi makanya Bapak Ibu, sanad itu perlunya apa? Supaya tahu kita ilmu ini benar atau tidaknya, jelas atau tidaknya. Makanya perlu kita tahu dari kitab apa kita ambil, dari siapa gurunya, berasal dari mana hukum ini. Maka sholat yang kita lakukan itu, Pak, baik dan sangat bagus apabila kita gurukan kembali. Bagaimana cara menggurukannya? Bertanya atau buat kajian, mau di rumah ke kajian keluarga. Bagaimana sholat kami kira-kira? Di mana? Jadi harus ada perbaikan. Jangan puas dengan ibadah yang sudah kita lakukan selama ini. Jangan-jangan ibadah yang kita lakukan masih ada kesalahan-kesalahan fatal yang kita lakukan di situ. Jadi yang pertama tadi kasih makannya, tapi jaga, jangan sampai kebanyakan. Yang kedua kasih bebannya. Beban nafsu itu apa? Beban nafsu itu adalah ibadah kepada Allah. Beban nafsu itu adalah wirid. Beban nafsu itu adalah zikir. Nah itu ampun nafsu itu. Tapi selain daripada itu, nafsu akan melawan kita. Kenapa kita masih malas ibadah? Karena kita masih diraih. Ketika kita sudah ibadah, dihancurkan ibadah kita, dihancurkan terus. Kenapa? Tujuan setan menghancurkan manusia sehancur-hancurnya. Supaya apa? Supaya jadi temannya. Itu tujuan setan. Maka setan tidak akan pernah melepaskan kita, Pak. Walau hanya 1 detik pun dia tidak akan melepaskan kita untuk dekat kepada Allah. Alam a'an ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun. Musuh itu takkan senang dia melihatmu datang berimpak. Kita bawa uang dari rumah, Pak, 10.000 bisa berubah jadi 2.000 sampai ke masjid. Diberatkannya hati kita untuk menukarkan ini, untuk memberikan ini kepada fakir miskin, kepada anak yatim dan sebagainya. Dibuatnya menderita kita dengan apa yang kita miliki. Bagaimana tidak menderita, Pak? Mobil kita mewah, uang kita banyak, rumah kita besar, tapi tak bisa kita nikmati. Gelisah kita di rumah kita. Maka coba kembali lagi, tarik lagi, di mana letak salahnya? Oh, mungkin di sholat. Ada sholat kita yang belum benar, karena Allah menjamin inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi masih sering kita melakukan perbuatan keji, tapi kita sholat.
Bukan sholatnya yang salah, kita yang salah melaksanakan sholatnya. Berarti ada yang salah di situ. Entah di bacaannya, entah di gerakannya, entah di niatnya, entah di qalbinya. Maka Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tarik kesimpulannya bahwa bermula dalam kehidupan itu penyakit-penyakit atau apa namanya bermula dari perut kita. Perut itu jadi sumbernya. Sampai peringatan yang paling kasar kita buat paling kasar supaya mudah diingat. Idza mata ibnu Adam wal khamru fi batni la tusallu alaihi. Apabila mati salah seorang Bani Adam ada khamar dalam perutnya, tak usah kalian sholatkan. Bukan haram, tak usah kalian sholatkan. Tidak ada kewajiban kita menyolatkannya. Jadi siapa yang menyolatkannya, Ustaz? Keluarganya kan ada, anaknya kan ada, tetangganya kan ada, tidak mesti kita. Jadi jangan merasa terpaksa kita datang melaksanakan sholat jenazah. Kalau dia mabuk atau dia bunuh diri, fasik. Jadi seperti itu. Maka kalau nafsu sudah sampai menjulang ke ubun-ubun, amarah kita akan tinggi. Amarah itu kalau sudah tinggi akan menghalalkan segala cara. Jangankan babi, jangankan anjing, aspal halal sama kita. Apalagi sawit orang halal sama kita, getah orang halal sama kita, rumah orang halal sama kita. Itu kalau nafsu sudah sampai nubun-nubun, Pak, apa yang dari makan orang bisa kita makan, Pak. Maka banyak aspal kehilangan, tabung gas kehilangan, tak siapa yang makan, Allah alam. Apakah orang yang sholat? Tidak mungkin. Orang yang jauh dari Allah, orang yang memelihara nafsunya, orang yang memelihara kejahatan kemaksiatannya, itulah pelakunya. Bagaimana cara meredamnya? Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kewajiban untuk kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Itu sudah cukup jadi nasihat buat kita. Mudah-mudahan terhindar kita dan keluarga kita daripada nafsu amaratu bisu yang mengajarkan kepada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga terlindungi kita dan diberikan kita nafsu mutmainnah yang tenang, yang nanti kembali kepada Allah dengan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.